Assalamualaikum Bunda, Masya Allah. Sehat Bunda? Aduh, kangen nih sama Bunda, ketemu ya. Woi, Alhamdulillah sehat Bunda. Hari ini sehat? Sehat. Masya Allah, sudah disambut dengan sangat luar biasa nih. Terima kasih Bunda. Wah, sekolahnya sekarang keren banget ya Bunda ya. Ini kamu bukannya sendiri ya Bunda ya? Iya. Lukisannya banyak. Apa? Ini Bunda, keren banget nih Bun. Apa? Yang piala-pialanya sangat luar biasa nih. Pak Didi juga keren banget Ibu. Bunda, Masya Allah. Tapi ruangan kepala sekolahnya nggak punya. Oh gitu Bunda. Oh nggak apa-apa Bunda. Oke. Boleh masuk Bunda? Oke, terima kasih. Dia lagi nunjukin dulu. Ya, stop. Oke, kemudian. Assalamualaikum Bunda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Pak Didi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa. Bunda, punten nih ganggu waktunya Bunda. Kehadiran saya pada siang hari ini memohon izin Bunda, perkenalkan dulu saya Ila, bagian dari Bapak Didi yang sangat luar biasa ini Bunda, Masya Allah gitu. Mohon izin kepada Bunda untuk melakukan pendampingan pertama kepada Bapak Didi. Terima kasih kepada Ibu Haji Ilah yang siap untuk mendampingi pembelajaran Pak Dedi. Semoga Pak Dedi bisa memberikan hasil kepada anak-anak atau di sekolah kita ini. Dulu kemarin juga Bunda sudah menuangkan harapan-harapan ya ketika luka Arya orientasi ya Bunda harapannya dan khawatirannya kemarin itu diterapkan ya apa namanya didiskusikan gitu ya. Semoga Pak Didi juga bisa apa namanya mencari solusi ya Bunda ya, maksudnya tuh khawatiran apa yang akan nanti terjadi dan mudah-mudahan sih tidak terjadi ya Bunda ya gitu. Amin. Dan semoga dengan adanya CGB Pak Dedi yang sangat luar biasa ini bisa membawa bisa meski dua kepandian ini semakin gaya, semakin berkualitas, bikin hebat anak-anak juga ya Bunda ya. Yaitu harapan-harapan dari kami juga Bunda, semoga Pak Dedi bisa membawa perubahan lalu masih pendidikan khususnya di Kampung Indramayu lewat SD1, SD2 kepandian. Itu Bunda ya. Amin. Pak Dedi udah siap? Ya, Silakan bakal dilanjutkan untuk kegiatan yang selanjutnya. Iya. Bunda makasih banyak Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Pak Dedi, pada pendampingan pertama hari ini saya akan menyampaikan tujuan. Tujuan pertama adalah setelah melakukan pendampingan ini ya, pendampingan individu akan membantu Pak Dedi dalam menerapkan hasil pembelajaran daring dan lokakarya sehingga diharapkan Pak Dedi mampu. Yang pertama Pak Dedi mengembangkan diri serta guru yang lain. Kemudian Pak Dedi juga bisa berefleksi, berbagi dan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sini. Kemudian tujuan yang kedua adalah Pak Dedi diharapkan memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual. Kemudian yang ketiga adalah Pak Dedi mampu merencanakan, menjalankan, dan merefleksikan serta mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tentunya Pak Dedi juga melibatkan ke orang tua siswa ya. Nah itu tujuan pendampingan Pak Dedi pada siang ini. Nah temanya ya, tema pendampingan individu pertama ini Pak Dedi yaitu refleksi awal kompetensi guru penggerak ya. Kemudian tentunya kita akan fokuskan ya dalam diskusi pada siang hari ini. Yang pertama adalah diskusi tantangan belajar selama daring nih Pak Dedi kan kemarin sudah 1 bulan ya mengikuti pembelajaran daring. Kemudian yang kedua adalah refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Jaja Dewantara. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah diskusi pembuatan kerangka portofolio digital ya. Kemudian yang terakhir adalah diskusi peta polisi diri dan rencana pengembangan di Pak Dedi nih selaku kompetensi guru penggerak. Nah, mungkin itu tujuan serta fokus diskusi yang pada pagi hari ini. Pak Dedi sekarang kayaknya ganteng banget ini ya. Alhamdulillah Bu, Jumat berkah. Jumat berkah ya, Masya Allah sangat luar biasa. Nah itu ya Pak Dedi ya.
Baik Pak Dedi, kita akan masuk ke sesi awal ya, sesi awal pendampingan. Pak Dedi kan kemarin sudah mengikuti ya pembelajaran selama 1 bulan ya. Selain kita ketemu di orientasi juga kita sudah sering ketemu di dunia maya ya. Nah sekarang apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Ibu Haja Wasila yang telah hadir pada hari ini dalam kegiatan pendampingan individu yang pertama. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Sampai selesai Pak Dedi ya. Amin amin. Nah, selama 1 bulan ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 telah melaksanakan pembelajaran baik secara online maupun secara offline pada lokakarya orientasi awal. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan selama 1 bulan ini dapat saya terapkan, dapat saya aplikasikan di sekolah untuk mewujudkan guru yang dapat bergerak dan menggerakkan. Gitu. Ya. Baik, tadi Pak Dedi sudah sampaikan bahwa Pak Dedi setelah nanti mendapatkan ilmu dari kegiatan CGP ini ya, Pak Dedi akan menggerakkan bentuknya seperti apa nih Pak Dedi menggerakkan teman-teman di sini sekiranya gitu. Ya, tentunya dari kata menggerakkan itu tentunya kita dari awal dulu ya. Sebenarnya saya mengikuti CGP ini kan harusnya tergerak dulu. Jadi dari saya awal itu harus tergerak dulu. Saya ikut CGP ini tentunya motivasi dari dalam diri saya tergerak untuk mengikuti calon guru penggerak ini. Kemudian setelah saya tergerak, saya harus mampu menggerakkan, ya, bergerak dulu. Nah, setelah saya bergerak dengan mengikuti kegiatan CGP pada yang pertama ini pada modul 1.1 maupun 1.2 ini. Setelah saya bergerak, tentunya saya harus menggerakkan. Yang pertama tentunya yang ada di lingkungan sekolah kita, tentunya dengan rekan-rekan guru kita, saya berusaha untuk menggerakkan mereka menjadi berubah untuk menjadi lebih baik lagi, membawa hal-hal yang positif agar proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan lebih baik dan tentunya lebih kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman, anak-anak merasa senang saat belajar sehingga tujuan dari Merdeka Belajar itu dapat tercapai. Itu. Baik, siap. Tadi Pak Dedi sudah sangat luar biasa ya, sudah menggerakkan teman-teman yang ada di sini yang untuk melakukan perubahan bagaimana proses pendidikan yang ada di SD gitu. Nah tentunya Pak Dedi juga sudah ini ya, tadi juga Pak Dedi sudah menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang sudah Pak dilakukan di dalam kelas ya ketika mengajar gitu. Perubahan seperti apa nih yang sudah Bapak lakukan ini? Ya, untuk perubahan sendiri tentunya dari modul 1.1 kita akan belajar tentang filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan perubahan yang utama adalah tentunya mindset saya yang berubah tentang pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan pada awalnya tentu saya sebagai guru menganggap saya adalah pusat dari pembelajaran tersebut, tapi dengan adanya filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya harus merubah mindset tersebut bahwa pembelajaran sebenarnya harus berpusat pada murid. Nah, siswa harus diberikan suatu kebebasan untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan. Guru atau saya sebagai pendidik bertugas menuntun siswa-siswa tersebut untuk mencapai apa yang dia cita-citakan. Itu tuh. Ya, siap. Tadi Bapak sampaikan ya, yang tadinya Bapak belum sebelum belajar tentang modul 1, Bapak selalu pembelajaran bersifat pada guru ya. Setelah Bapak mempelajari modul ini, kemudian Bapak melakukan perubahan bahwa sejatinya itu anak yang subjek ya. Itu sangat luar biasa Pak Dedi, karena memang mungkin selama ini kita selaku guru memang selalu menjadi ya yang terbaik di kelas ya. Kenyataannya kan itu memang kalau menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara memang itu kurang bagus ya, harus kita ke student center gitu ya. Nah tentunya tadi Bapak udah cerita tentang perubahan-perubahan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Nah
Jadi itu butuh suatu dukungan ya dari ekosistem yang ada di sekolah Bapak gitu. Itu dukungan dari mana saja nih yang sehingga membuat Pak Dedi bisa menjalankan semua itu? Ya. Untuk dukungan tentunya dari rekan-rekan guru, rekan-rekan mahasiswa memberikan dukungan yang sangat baik, sangat positif, memberikan semangat secara moral kepada saya untuk melakukan suatu perubahan yang ke arah yang lebih baik. Selain itu, dukungan dari ibu kepala sekolah juga membatasi saya untuk dapat mengikuti proses CGP ini agar dapat menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi. Tentunya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik, lebih nyaman, dan lebih menyenangkan di kelas. Keren banget ya, sangat luar biasa ya dukungan dari ibu kepala sekolah. Tentunya tadi Bunda Kana juga mensupport Pak Dedi ya. Selain kepala sekolah mungkin ada lagi Pak Dedi dukungan dari teman atau dari murid sendiri, gimana, seperti apa bentuk dukungannya? Ya. Bisa ceritakan. Tentunya dukungan yang lebih banyak mungkin dari rekan-rekan guru di sekolah ya. Iya. Mereka tentunya kalau melihat saya pas mengerjakan LMS, tentunya memberi semangat yang lebih kepada saya, karena saat mengerjakan tugas CGP ini di LMS itu butuh tenaga, pikiran yang lebih banyak, jadi harus lebih fokus. Tentunya dengan dukungan semangat dari rekan-rekan, saya menjadi lebih tergugah, lebih termotivasi untuk mampu untuk dapat mengerjakan tugas-tugas dari CGP ini agar dapat diselesaikan tepat waktu. Baik, sangat luar biasa ya. Selain dulu dari ibu kepala sekolah, tentunya Pak Dedi juga mendapat dukungan dari guru-guru yang ada di sini ya Pak Dedi ya. Baik, Pak Dedi, kita lanjut ke bagian inti pendampingan, yaitu tentang tindak lanjut hasil lokakarya orientasi kemarin ya. Kita sudah lewat karya di SMA Negeri 1 Indramayu. Nah, Pak Dedi, selama pembelajaran 1 bulan ini, nah apa saja sih yang menjadi khawatiran Pak Dedi nih atau keresahan ya, baik yang itu sudah terjadi maupun belum terjadi? Kalau kekhawatiran sebenarnya belum terjadi Bu, Oh. tapi tetap ada rasa kekhawatiran karena dari proses pendidikan guru penggerak ini karena menyita banyak waktu. Tentunya saya harus bisa membagi waktu saya, karena selain sebagai calon guru penggerak, tupoksi saya sebagai seorang guru harus tetap dilaksanakan. Nah, jadi bagaimana saya membagi antara tugas saya sebagai guru mengajar, tetapi tetap harus melaksanakan tugas-tugas saya di LMS. Selain itu, di sekolah saya juga menjadi bendahara BOS. Tentunya semua tupoksi pekerjaan yang saya dapatkan itu harus saya laksanakan beriringan, sejalan, agar semua tugas-tugas tersebut dapat terlaksanakan, dapat tercapai, dapat mendapatkan hasil yang baik, terus semuanya dapat diselesaikan dengan baik pula. Baik, tadi Pak Dedi sudah menyampaikan kekhawatiran ya tentang kurang bisa membagi waktu, karena Pak Dedi selain jadi guru juga dipercaya sebagai bendahara BOS. Tentunya itu sangat luar biasa ya bagaimana membagi waktu Pak Dedi. Kemudian tugas jadi tugas-tugas di LMS tadi ya, tapi kekhawatiran itu sudah bisa diatasi ya dari Pak Dedinya ya. Baik, tentunya dari kekhawatiran itu Bapak punya harapan dong. Harapan-harapan apa yang sudah terwujud selama 1 bulan terakhir ini? Tentunya dari kekhawatiran tersebut saya berharap saya bisa lebih fokus lagi dalam mengerjakan tugas-tugas guru ini. Selain itu, mudah-mudahan dengan jadwal yang telah terancang, jadwal yang telah terbuat secara maksimal, saya dapat membagi-bagi waktu saya, mengatur, memanage waktu saya agar semua pekerjaan yang saya dapatkan tupoksi dari tugas saya sebagai guru maupun dari CGP dapat berjalan seiringan dengan baik. Gitu. Baik, harapan-harapan Pak Dedi tadi ke depan sudah disampaikan ya. Semoga ke depannya lagi Pak Dedi bisa membagi waktu dengan baik ya, karena Pak Dedi sudah membuat jadwal-jadwal ya, tentunya ngajar, kemudian sebagai bendahara BOS, kemudian nanti di sini dan itu tentunya Pak Dedi sudah bisa mengatur ya, sudah bisa menyesuaikan ya. Baik. Kemudian harapan baru apa nih yang Bapak inginkan selama 1 bulan ke depan? Tentunya saya berharap saat pelaksanaan setelah kita melakukan pendampingan, setelah kita ada nanti di lokakarya yang pertama, saya berharap
dapat memaksimalkan apa yang sudah saya dapat dari pembelajaran PKP ini. Tentunya dari modul 1.1 ada filosofi KHD, terus dari modul 1.2 ada nilai-nilai dari guru penggerak. Saya dapat menggali lagi nilai-nilai tersebut agar saya dapat menerapkannya saat proses pembelajaran maupun saat melakukan aktivitas di sekolah, seperti halnya berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri maupun inovatif. Nilai-nilai itu tentunya harus terus saya gali, harus terus saya kembangkan agar saya dapat menjadi guru yang dapat memfasilitasi murid untuk meraih apa yang mereka cita-citakan. Sangat luar biasa nih Pak Dedi, Masya Allah, keren banget. Nah, tadi Pak Dedi sudah menyampaikan harapan selama 1 bulan ke depan ya. Ketika Pak Dedi sudah mendapatkan ilmu-ilmu itu, tentunya harapan Pak Dedi bisa menerapkan kepada siswa sesuai dengan filosofi Diajar Dewantara bahwa pembelajaran itu berpusat ke peserta didik. Kita dulu hanya memfasilitasi, menggali potensi anak. Baik Pak Dedi, kita lanjut ke tindak lanjut hasil pembelajaran ya Pak Dedi ya. Nah, Pak Dedi kan kemarin sudah belajar ya modul 1.1 dan 1.2 ya tentang perubahan yang pemikiran ya, perubahan di kelas sesuai dengan Diajar Dewantara. Nah, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Pak Dedi pelajari nih, perubahan apa yang sudah Pak Dedi lakukan di dalam kelas? Tentunya untuk perubahan saya berkaca dulu dari pemikiran KHD bahwa anak itu tidak terlahir seperti kertas kosong. Nah, itu terlahir ada garis-garis samarnya. Nah, tugas saya sebagai seorang guru tentunya menebalkan garis-garis samar tersebut agar anak dapat memunculkan potensi bakat yang dimiliki. Nah, dari filosofi tersebut saya tentunya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik bagi anak tersebut harus bisa untuk memfasilitasi dari semua potensi-potensi yang ada di anak. Nah, tentunya dengan pemikiran tersebut saya harus menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Nah, dari sini saya menggunakan metode-metode yang baru, menggunakan media-media pembelajaran yang aktif, interaktif, menyenangkan agar anak saat belajar di kelas maupun saat praktek di lapangan dapat merasa nyaman, dapat merasa senang, sehingga anak tersebut berani, mau untuk menggali potensi apa yang ada di dirinya masing-masing. Baik, tadi Pak Dedi sudah sampaikan bahwa supaya nanti anak senang ya Pak Dedi tentunya membuat perubahan-perubahan dengan melakukan berbagai macam metode. Misalnya salah satu contohnya seperti apa nih Pak Dedi? Ya, tentunya dalam pembelajaran PJOK, karena saya sebagai guru PJOK saat menyampaikan materi akan lebih tersampaikan jika materi tersebut dalam bentuk sebuah permainan. Contoh misalnya dalam pembelajaran bola kecil, tentu anak akan lebih merasa nyaman jika diwujudkan dalam sebuah permainan. Nah, itu gerakan, sebuah teknik dasar melempar bola dalam permainan, bisa lempar tangkap, bisa dengan permainan lempar tangkap bola, maupun saat permainan kasih dengan peraturan yang dimodifikasi. Gitu. Baik, tadi Bapak sampaikan ya permainan sangat menyenangkan ya. Memang anak-anak sekarang itu kan memang learning by doing ya Pak ya, belajar sambil melakukan, kemudian bermain sambil belajar. Nah itu suatu teknik yang sangat luar biasa yang Pak Dedi sudah lakukan di dalam kelas ketika Pak Dedi memberikan pembelajaran kepada siswanya. Nah, baik Pak Dedi, kita lanjutkan dengan tindak lanjut hasil pembelajaran. Nah, Pak Dedi kemarin kan sudah belajar tentang modul 1.1 dan 1.2 ya. Nah, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Pak Dedi pelajari nih, perubahan apa saja yang sudah Pak Dedi lakukan di dalam kelas? Ya, dari pembelajaran kemarin, dari pembelajaran modul 1.1 maupun 1.2, tentunya pembelajaran di kelas saya dari awal dulu saya merubah mindset saya bahwa pembelajaran itu kan berpusat pada anak. Nah, tentunya saat proses belajar mengajar, anak tersebut harus saya fasilitasi. Nah, pada awalnya pembelajaran saya ibaratnya kan berpusat pada guru. Saya yang mengatur, saya yang merencanakan pembelajaran. Anak mengikuti apa yang saya perintahkan. Jadi anak saya suruh lari, ikut lari. Gitu. Anak saya suruh push up, ya ikut push up. Nah, ternyata setelah saya mempelajari modul ini, saya harus menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, selain itu,
saya dalam pembelajaran tidak boleh berpatokan pada KKM. KKM kan sebenarnya anak harus mencapai target nilai, target kognitif. Nah, anak tersebut harus mencapai nilai 75, KKM-nya 75. Nah, kalau dengan target tersebut tentunya anak tidak bebas. Anak tujuannya hanya untuk mendapatkan nilai. Nah, ternyata tidak seperti itu, bahwa anak mempunyai potensinya masing-masing. Anak mempunyai kemampuan, bakat masing-masing. Jadi kita harus menuntun anak tersebut untuk mencapai dari potensi-potensi yang dimiliki tersebut. Nah, tentunya saya harus menciptakan suatu pembelajaran yang istilahnya berdiferensiasi. Nah, tersebut saya harus memfasilitasi semua kebutuhan anak. Nah, dari pembelajaran yang saya terapkan, alhamdulillah anak-anak dengan metode baru yang permainan atau metode baru yang menyenangkan, anak-anak merasa senang, anak-anak merasa gembira, anak-anak aktif, interaktif terhadap apa yang menjadi pembelajaran pada hari itu. Begitu, Bu. Ya, baik. Sangat luar biasa tadi ya perubahan-perubahan yang sudah Pak dilakukan ketika Pak Didi sudah mendapat pembelajaran dari modul 1 dan 1.2. Tadi Pak Didi sampaikan bahwa awal-awal Pak Didi itu merasa paling hebat ya, pemberian tugas-tugas sesuai dengan kemauan saya, maksud Pak Didi ya. Kemudian mungkin tadi Bapak sampaikan ketika lari, ayo lari gitu kan, tanpa Bapak mempertimbangkan ketika ini anak suka tidak nih pada kemauannya lari gitu. Tapi Pak Didi sangat luar biasa ya tadi untuk Pak Didi sudah merubah nih pola pikir Pak Didi tentang pembelajaran yang menyenangkan, yang berdiferensiasi ya. Pak Didi tadi sudah bisa banyak menyampaikan tentang memfasilitasi berbagai keinginan dan kebutuhan siswa. Nah, tentunya Pak Didi kemarin kan pembelajaran modul 1 tentang filosofi pendidikan Kiai Dewantara. Apa aja sih pembelajaran yang didapat Pak Didi sehingga Pak Didi mempunyai motivasi mendorong untuk mengadakan perubahan seperti tadi? Ya, dari pemikiran KHD terutama tentang pengertian dari pendidikan, yaitu pendidikan berfungsi untuk menuntun. Nah, saya sebagai seorang guru tentunya bertugas menuntun saat pembelajaran. Jadi saat di kelas saya juga harus menuntun anak tersebut. Anak mempunyai bakat masing-masing. Contohnya dalam bidang olahraga. Tentunya karena dalam olahraga tersebut ada anak kadang bisa belajar atletik, materi atletik, tapi dia tidak menguasai di bidang dengan permainan sepak bola. Nah, tentunya saya tidak boleh mengkotak-kotakan, saya tidak boleh membeda-bedakan. Anak mempunyai potensi masing-masing dalam bidangnya. Jadi saya menganggap proses yang lebih penting, bukan hasil dari apakah anak bisa menendang bola dengan baik, apakah anak bisa melempar bola dengan baik, tidak. Tapi bagaimana anak itu berproses melakukan kegiatan dari pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuannya, yaitu anak-anak merdeka dalam belajar. Itu sangat luar biasa Pak Edi ya. Tadi Pak Edi saya sampaikan perubahan-perubahan, Pak Edi juga sudah tidak berpatokan pada KKM ya, karena jelas tadi Pak Edi juga bilang kalau berpatokan dengan KKM tentunya nanti ya anak akan terpaksa hanya menyelesaikan ya Pak. Kemudian Pak Edi juga membuat perubahan pembelajaran dengan permainan yang sangat menyenangkan siswa. Nah, sekarang bagaimana respon Pak Edi nih setelah Pak Edi melakukan perubahan-perubahan seperti itu? Iya, alhamdulillah anak-anak merasa lebih nyaman, lebih senang, karena pada awalnya kan saya menuntut anak harus bisa, anak harus bisa melakukan contoh. Dia harus bagus ya kan? Bagus. Nah, ternyata tidak seperti itu. Anak-anak sebenarnya merasa lebih nyaman kalau dia melakukan apa yang dia sukai, seperti itu. Nah, anak-anak merasa bahagia kalau anak-anak merasa lebih senang kalau dia melakukan sesuai dengan keyakinan dia. Nah, jadi kita sebagai seorang guru ibaratnya hanya menuntun, memfasilitasi anak tersebut supaya dapat melakukan apa yang mereka sukai. Selain itu, kita dapat menciptakan materi-materi yang sesuai dengan pada KD yang ada di materi kebutuhan anak tersebut. Baik, siap. Nah, tadi Pak Edi sudah menceritakan tentang perubahan-perubahan yang sudah Pak Edi lakukan. Nah, sekarang apa hal yang baik, perubahan yang sudah baik yang
Pak Dedi lakukan ya, atau misalnya perubahan itu mau diperbaiki ke depan, mau diperbaiki lagi seperti apa? Ya, tentunya perubahan yang baik yang telah saya lakukan adalah saat proses pembelajaran tersebut saya memusatkan pembelajaran pada anak. Nah, hal itu tentu harus saya tingkatkan dalam saya berinovasi atau dalam saya membuat suatu perencanaan pembelajaran agar anak merasa lebih nyaman dan anak merasa terakomodir apa yang mereka butuhkan. Dari perubahan tersebut tentunya saya harus mengembangkan inovasi-inovasi yang lebih kreatif agar dalam proses pembelajaran tersebut dapat berlangsung dengan senang, anak dapat merasa senang, nyaman, anak dapat merasa bahagia, seperti itu. Iya Pak Dedi, karena memang guru harus berinovasi terus ya Pak. Tadi Pak Dedi sudah sampaikan bahwa perubahan-perubahan yang baik, tentunya Pak Dedi juga punya harapan ke depan, pengen perubahan apa sih yang pengen ditingkatkan lagi ya. Jadi Pak Dedi sampaikan berinovasi lagi, membuat anak lebih senang lagi ya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa yang mungkin kadang-kadang guru lain jarang melakukan ya Pak. Yang penting aja sudah ya, mudah-mudahan dengan tadi Pak Dedi berinovasi, kemudian banyak sekali permainan, kemudian perubahan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa Pak Dedi di sini bisa memberi teladan ya, bisa menjadi panutan guru-guru di sini sehingga perubahan itu tidak terjadi di kelas Pak Dedi aja ya. Baik, Pak Dedi, tadi kan Pak Dedi sudah menceritakan nih perubahan-perubahan konkret yang sudah Pak Dedi lakukan. Nah, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan Pak Dedi? Ya, dalam jurnal tersebut tentunya saya sudah menuangkan dalam LMS ya Bu. Iya, sudah ya. Bagaimana tahap awal saya sebelum mengikuti CGP ini, terus saya mengikuti lokakarya orientasi, selanjutnya ada tugas-tugas dari modul 1.1, modul 1.2 yang dituangkan dalam LMS. Nah, tentunya aksi-aksi apa yang telah saya lakukan selama 1 bulan ini saya tuliskan dalam jurnal refleksi mingguan. Alhamdulillah semua kegiatan sudah dituangkan ya kemarin ya dalam LMS. Baik. Tentunya Pak Dedi kan tadi sudah melakukan perubahan, sudah berefleksi juga, sudah berinovasi juga. Tentunya Pak Dedi akan dituangkan ke dalam portofolio digital ya. Nah sekarang media atau platform apa yang Pak Dedi gunakan untuk membuat portofolio digital itu Pak Dedi? Ya, selama ini saya dalam mengerjakan LMS saya menggunakan ada berbagai media seperti saya memakai Canva ataupun PowerPoint. Nah, tentunya dengan media tersebut dapat memfasilitasi saya dalam mengerjakan tugas-tugas dari LMS seperti tugas demonstrasi konseptual, ruang kolaborasi. Nah, saya tuangkan dalam bentuk Canva dan PowerPoint. Untuk platform yang saya pakai tentunya dalam program CGP ini menggunakan platform Google Site begitu Bu. Tapi tentunya dalam platform Google Site ini tentang penggunaan media platform tersebut saya masih banyak kurang, saya masih banyak belajar lagi untuk membuat portofolio digital ini semakin menarik, semakin tertata. Karena pada pengenalan pas lokakarya orientasi tersebut mungkin waktunya terlalu singkat, tapi saya sedikit bisa memetik lah, bisa membuat login untuk Google Site tersebut. Nah, tinggal pengembangannya ke depannya mungkin saya perlu belajar lagi, perlu banyak bertanya, perlu banyak berkolaborasi dengan rekan-rekan lainnya, terutama dengan Ibu sebagai pengajar praktek agar portofolio digital ini dapat menjadi gambaran tentang diri saya dari CGP tersebut. Jadi Pak Dedi sudah sampaikan bahwa Pak Dedi sudah menuangkan semua aktivitas Pak Dedi lewat Google Site ya, tapi mungkin nggak apa-apa sih Pak Dedi kalau kan jadi setiap Pak Dedi lakukan aksi nyata Pak Dedi itu dituangkan ke dalam portofolio digital supaya apa? Supaya nanti dari seperti rekam jejak Pak Dedi, apa yang Pak Dedi lakukan nih supaya teman-teman yang lain tidak CGP aja bisa melihat gitu kan, bisa Pak Dedi itu angkatan berapa gitu kan, nanti kan di dalam portofolio digital tuh ada
kemarin sudah dibahas ya, mungkin tadi Pak Didi sudah menyampaikan, mungkin waktunya kurang, nanti mesti banyak yang ini, nggak apa-apa, nanti Pak Didi kalau ada waktu tinggal kontak saya, seperti apa nanti saya akan luangkan waktu untuk Pak Didi bisa membuat portofolio digital ini sesuai dengan paduan yang sudah saya kasih nanti itu ya. Supaya nanti Pak Didi semua aktivitas bisa dituangkan ke dalam portofolio digital. Yeah. Ya, nah itu. Nah, tadi kan Pak Didi sudah membuat portofolio digital ya, walaupun memang belum sempurna. Yeah. Nah, sekarang komponen apa saja nih yang sudah Pak Didi tuangkan dalam portofolio digital? Iya, tentunya di portofolio digital itu di Google Sheet itu saya menampilkan yang pertama tentunya ada profil diri saya sebagai CGP, yang kedua ada bagian halaman kedua ada aksi nyata, terus yang terakhir ada umpan balik. Ya, itu sudah sangat luar biasa Pak. Tadi komponen yang Bapak tuangkan dalam portofolio digital ya. Tadi portofolio tentunya profil Pak Didi ya, supaya nanti orang yang akan membaca tahu oh Pak Didi itu siapa gitu kan, dari mana gitu. Kemudian tadi aksi nyata supaya nanti ketika teman kita membuka link yang Pak Didi kirim itu akan tahu oh Pak Didi keren loh, ini sudah membawa perubahan-perubahan di SD Kepandian 2 ini sangat luar biasa. Kemudian umpan balik juga sangat penting ya. Baik, tadi Pak Didi sudah sampaikan tentang Google Slides dan lain-lain. Seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang sudah Pak Didi buat? Ya, dalam penyajiannya tentu ada dalam bentuk PPT, PowerPoint maupun dalam bentuk video. Nah, seperti itu Bu. Jadi kemarin dalam tugas ada demonstrasi kontekstual itu saya tuangkan dalam Canva dalam bentuk video Bu. Jadi ada gambar, ada audionya. Jadi lebih gampang diterima oleh yang melihat seperti itu Bu. Baik. Tadi Bapak menuangkan dalam bentuk Canva, kemudian video ya. Mungkin kalau misalnya Bapak punya YouTube juga mungkin bisa ya dimasukkan YouTube. Baik. Sangat luar biasa nih Pak Didi nih. Nanti kalau misalnya tentang tadi website yang belum ini nggak apa-apa sambil berjalan sambil Pak Didi menyempurnakan. Baik Pak Didi, sekarang kita sedikit lagi nih tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri Pak Didi selaku calon guru penggerak. Nah sekarang kompetensi apa saja nih yang sudah baik yang ada di Pak Didi? Ya, menurut saya pribadi ya Bu, ya. kompetensi yang sudah saya miliki tentunya kompetensi sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Karena saya sebagai guru harus memposisikan diri saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Tapi bukan berarti pemimpin yang mengatur-ngatur. Ya. Pemimpin pembelajaran, tapi tetap pembelajaran tersebut berpusat pada anak. Tapi tugas kita tetap sebagai seorang penuntun anak tersebut agar dapat mencapai apa yang mereka harapkan. Nah, sebagai pemimpin pelajaran tentunya saya juga harus mempunyai kompetensi lain, yaitu harus mampu menggerakkan guru-guru lain untuk dapat saling berbagi bahwa filosofi KHB ini baik, filosofi KHB ini sangat bermakna bagi kita, bahwa pembelajaran yang paling benar pembelajaran yang berpusat pada itu. Baik, sangat luar biasa tadi ya Pak Didi sudah sampaikan bahwa Pak Didi yang sudah baik tentang pemimpin pembelajaran ya. Tentunya Pak Didi juga tidak semena-mena ya, tadi sudah melakukan banyak perubahan bagaimana menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang baik, yang disenangi anak, yang diinginkan anak. Nah kemudian tadi Pak Didi sudah sampaikan selain itu Pak Didi juga memiliki kompetensi yang lebih baik lagi, yaitu tentang menggerakkan orang lain, dan itu sangat luar biasa Pak Didi. Dari 4 kompetensi tadi nih Pak Didi, ke depan nih apa yang ingin Pak Didi tingkatkan nih dari 4 kompetensi tadi? Ya, tentunya yang saya ingin lebih tingkatkan tentang kompetensi untuk menggerakkan orang lain maupun sebuah kelompok. Nah, saya dalam hal ini kan saya sebagai aktif di kegiatan KKB, tentunya saya ingin menggerakkan seluruh komponen di KKB tersebut, khususnya guru-guru olahraga, agar dapat mindsetnya sama dengan saya, agar dapat mereka melakukan sebuah perubahan bahwa pembelajaran yang baik tidak lagi berpusat pada guru, tetapi berpusat pada anak. Jadi saya ingin mengajak
kolaborasi dengan rekan-rekan guru PJOK untuk merubah mindset pola pikir mereka bahwa pembelajaran berpusat pada peserta seperti itu, Bu. Ya, itu sangat luar biasa ya Pak Dedi. Pak Dedi pengen meningkatkan lagi tentang menggerakkan orang lain, karena memang tidak mudah ya Pak Dedi ya menggerakkan orang lain itu. Saya dengar juga Pak Dedi adalah pimpinan ini ya, apa namanya kalau di PJOK ya? Ketua ya? Iya ketua, iya maaf ya, ketua PJOK. Nah, ya mungkin dengan jabatan yang Pak Dedi beri, yang dimiliki Pak Dedi, mungkin Pak Dedi juga akan semakin mudah untuk mengembangkan kompetensi tentang menggerakkan orang lain, karena Pak Dedi sudah sebagai ketua ya. Tentunya ketua itu biasanya omongannya kan suka didengerin teman-teman gitu. Dan itu sangat luar biasa Pak, ketika KKG itu Bapak gerakan untuk mengadakan perubahan-perubahan seperti yang Pak Dedi lakukan di sekolah ini, tentunya ya tujuan dari program guru penggerak ini sangat akan segera tercapai gitu. Ya. Baik, Pak Dedi, sekarang sudah di akhir pendampingan ya. Nggak kerasa Pak Dedi ya, ternyata ngobrol dengan Pak Dedi sangat luar biasa nih. Waktu yang lama tapi kayak sedikit gitu ya. Baik Pak Dedi, apa pembelajaran atau ide baru nih yang Pak didapatkan setelah hasil pendampingan ini? Ya. Untuk setelah pendampingan ini, ya tentunya ingin memunculkan ide baru dalam sebuah proses pembelajaran. Tentunya sekarang sesuai dengan kodrat zaman ya Bu. Jadi saya ingin memasukkan IT, menggunakan IT dalam fasilitas untuk proses belajar mengajar. Contohnya sebagai contoh saat pembelajaran senam, tentunya saya dapat memanfaatkan IT misalnya dengan menampilkan video pembelajaran senam agar anak dapat lebih paham tentang gerakan-gerakan senam. Anak lebih dapat merekam dari apa yang ditampilkan di video tersebut. Tentunya anak akan lebih mampu, lebih gampang dalam menyerap ilmu setelah anak itu melihat video tersebut. Nah, tidak hanya berpusat pada saya. Kalau dulu kan senam, gurunya mencontoh Pak, ini gerakannya 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang bisa diselingi dengan sebuah video, kita bisa mencari dari sumber-sumber lain dari internet. Tentunya anak juga dapat menggali apa yang mereka punya di rumah juga dengan gadget. Tentunya anak sekarang kan sudah kodrat zamannya menyesuaikan dengan gadget, perkembangan teknologi. Anak-anak bisa memfasilitasi mereka dengan apa yang mereka punya di rumah, misalnya dengan menonton video yang telah saya share atau apapun, sehingga anak lebih paham, anak lebih punya banyak waktu untuk lebih belajar dengan ilmu teknologi tersebut. Iya, bagus. Tadi Pak Dedi sampaikan ya, Pak Dedi ingin kedepannya lagi lebih menggunakan IT ya, gitu, ide baru. Karena mungkin sebelumnya kan Pak Dedi harus mencontohin dulu senam baru, ini Pak Dedi harus ini ya. Tapi ketika nanti kedepannya lagi dengan IT itu mungkin akan memudahkan Pak Dedi ya dalam memberikan materi baru kepada anak-anak. Dan tentunya itu akan meringankan Pak Dedi juga ya. Baik, Pak Dedi, sekarang tinggal sedikit lagi nih. Nah, apa yang sudah baik nih dan apa yang harus diperbaiki dalam pendampingan kita pada siang hari ini? Ya, alhamdulillah untuk pendampingan siang hari ini sudah berjalan dengan baik. Ibu sebagai pengajar praktek saya sudah menjalankan pendampingan ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di luar kegiatan belajar mengajar. Jadi saya awalnya sudah mengerjakan tupoksi saya, dan Ibu datang untuk melakukan pendampingan ini di luar jam KBM. Nah, untuk kedepannya tentunya saya mohon bimbingan, mohon saran kepada Ibu sebagai pengajar praktek saya agar saya dapat terus belajar berkarya sebagai seorang calon penggerak ini. Saya dapat meningkatkan motivasi saya, meningkatkan rasa percaya diri saya, dan tentunya saya mohon Ibu lebih bersabar lagi menghadapi saya, karena saya ibaratnya kan masih minim pengalaman dalam pendidikan ini. Saya masih muda, tentunya saya secara dari sisi emosi, dari sisi apapun saya harus lebih banyak belajar lagi dengan Ibu sebagai pengajar praktek. Baik.
Baik, siap Pak Dedi. Tadi Pak Dedi sangat luar biasa ya. Ketika saya juga membaca tugas-tugas Pak Dedi itu, Masya Allah, sangat luar biasa. Pak Dedi sudah bisa memiliki waktu, membagi-bagi waktu dengan sesuai dengan apa yang Pak Dedi akan lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita sharing pada hari ini, menambah wawasan Pak Dedi juga. Kemudian saya selaku pengajar praktek juga tahu apa kendala-kendala Pak Dedi nanti ke depannya lagi. Atau nanti kalau Pak Dedi ada waktu boleh chat saya nanti kapan misalnya mau diskusi tentang apa, insya Allah saya siapkan. Ya, Baik Pak Edi, terima kasih banyak. Semoga pendampingan di video pertama ini bisa membawa manfaat tidak hanya bagi Pak Dedi dan saya, bisa bermanfaat bagi teman-teman yang yang ada di sini ya Pak ya, sehingga bisa meningkatkan tadi Pak Dedi bilang ya, motivasi, kemudian semangat Pak Dedi dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Gajah Dewantara. Dan diharapkan nanti CGP ini bisa membawa perubahan transformasi pendidikan yang ada di khususnya Indramayu. Ya, baik, saya mohon maaf apabila dalam kegiatan pada hari ini mengganggu akses Pak Dedi dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.